Halo bos, siapa nih yang hari-harinya masih dipenuhi rutinitas dunia korporat? Hehehe. Kalau udah kepalang jenuh, nggak ada salahnya buat ikutin jejak salah seorang pegawai korporat yang banting setir untuk menjalankan bisnis sendiri ini bos. Doi beralih ke dunia kuliner, menyajikan salad segar dan steak premium di restoran miliknya sendiri yang ada di Bogor. Biar nggak makin penasaran, kulik-kulik bisnis kali ini, kita nggak sendirian ya bos. Udah ada Kak Lisa, seorang konten kreator yang sepertinya tertarik buat belajar bisnis langsung sama ahlinya tuh. Halo bos, saya Cisenaun, owner dari Jojan Kitchen. Saya seorang karyawan tapi bisa merintis bisnis restoran steakhouse. Mau tahu lebih detail? Ikutin terus Cuan Bos. Setelah 21 tahun mengabdi sebagai pegawai korporat, Doi akhirnya memantapkan diri untuk benar-benar fokus dalam menjalankan bisnis kulinernya tuh. 2 minggu yang lalu saya udah mengajukan pengunduran diri. Jadi sekarang full udah ngurusin resto. Tadinya saya backgroundnya IT, tapi 6 tahun terakhir saya di marketing analitik. Jadi ya data science dan analitik. Saya memutuskan berhenti untuk full fokus ngurusin restoran. Wih, ini sih udah benar-benar memantapkan diri untuk fokus ke usaha sendiri ya bos. Oh iya, Doi nggak langsung nyemplung ke bisnis restoran ya, tapi dimulai dari usaha sayuran hidroponik tahun 2022 silam. Berawal dari kita buka kebun hidroponik di teras rumah, cuma 3 kali 5 meter persegi. Nah dari situ produksi sayur, kita jual sayur, makanya kita kasih brand ijo-ijoan. Nah dari situ kita bikin produk turunan. Produk turunannya ada salad, ada jus sayur. Habis itu kita jual. Yang menarik di sini ceritanya adalah tiap pagi itu kan desek-desekan kalau kereta dari Bogor Jakarta kan. Itu saya desek-desekan sama orang sikut-sikutan. Itu bukan buat ngelindungin diri sendiri, tapi buat ngelindungin sayur supaya nggak hancur. Dari kebun hidroponik, barulah Doi melebarkan usahanya ke produk turunan lainnya yang lebih mendatangkan cuan. Kebun itu yang menjadi motivasi saya untuk bisa meningkatkan value dari produk kebun itu. Hasil produk dari kebunnya sendiri juga dimanfaatkan untuk kebutuhan di restonya loh bos. Ini untuk menjaga pasokan bahan baku dan harga makanan jadi lebih terjangkau pastinya bos. Hihihi. Langsung aja kita ajak Kak Lisa untuk belajar cara menyajikan menu andalan di restonya nih. Wah bos, nih lihat daging tomahawk hari ini mau dapet ilmu masak ya. Ini tomahawknya emang berat banget, kayak gini sih emang rata-rata segini, jadi yang terbesar ada yang 2 kilo. Proses pemasakan di sini kita menggunakan proses reverse sear. Jadi dia di oven, seolah-olah di oven, tapi kita bantu dengan tambahan kayu bakar untuk supaya masukin aroma smoke. Jadi smoke-nya bisa masuk ke daging, tapi juga internal temperatur daging itu bisa naik perlahan. Lumurkan olive oil sampai merata ke seluruh daging tomahawknya dulu, seperti ini. Ini sebagai perekat taburan bumbu rempahnya nanti bos. Lanjut, beri taburan rempah untuk memperkaya rasanya. Oke nih udah ada bumbunya udah macam-macam ya, tapi ini dari tadi tuh aku kayak nyiumnya kayak herbs gitu loh. Emang dalamnya ada apa aja? Yang basicnya ada salt pepper, garam dan black pepper. Terus ada rosemary, lalu sisanya bumbu rahasia kita. Jadi herbsnya ini rahasia gitu kan di dalamnya juga. Ya udah kalau gitu ini udah selesai, dibumbuin semuanya, saatnya kita ke belakang. Kita taruh yang sini. Tidak perlu macam-macam lagi, potongan daging langsung dipanggang seperti ini bos. Penempatan posisi daging di atas begini mirip proses pengasapan. Jadi daging bisa lebih terasa smoky dan matang perlahan hingga ke dalam. Wah ternyata emang bakar pakai kayu tuh effort banget. Ini kayunya sendiri mesti khusus atau boleh kayu apa aja? Kita pakai kayu buah-buahan, tapi yang banyaknya adalah kayu rambutan. Jadi dicampur sama kayu mangga sama kayu nangka. Usut punya usut, menu andalan si steak dagingnya ini ternyata bukan jadi yang utama loh bos. Kalau menu yang utama tadinya adalah salad sama jus sayur. Nah, karena pengembangan kita ke steak,
yang tadinya jadi kondimen salad aja, tapi malah yang viral, yang menjadi mungkin menjadi jawaban pertanyaan atau keinginan atau ekspektasi dari para pelanggan untuk bisa mendapatkan daging premium tapi dengan harga yang cukup terjangkau, malah menjadi champion product. Jadi steaknya malah jadi champion product, dan terutama tomahawk. Nah, tomahawk Black Angus itu besar, bisa untuk rame-rame, bisa untuk barengan keluarga atau kolega atau teman gitu. Nah, itu yang malah menjadi pilihan orang kalau kesini. Walau sudah berjalan 3 tahun dan akhirnya sudah punya tempat sendiri, ternyata sajian hidangan menu-menu yang bisa dinikmati oleh para pelanggan saat ini diawali dari sekedar hobi masak untuk keluarga aja loh bos. Ya memang awalnya sebenarnya kan saya juga nggak confident ya kan, saya masak paling cuma buat keluarga. Nah dulu kalau misalnya mau nyoba daging premium itu harus nunggu gajian gitu kan. Nunggu gajian beli daging yang premium, masak di rumah. Nah lama-lama ketemu resep. Nah resep itu kita bakukan sampai sekarang. Dari keterampilannya ini, Doi akhirnya dapat tawaran untuk menyajikan steak bikinannya. Awal mulanya sebenarnya kita belum jualan ya. Di teras rumah itu kita cuman satu meja bakso waktu itu, dan kursinya cuma 4 kursi bakso. Karena kita posting di sosmed, itu kawan tuh ini mengiranya saya sudah punya kedai. Nah, lalu minta saya mau buat tamu 15 orang katanya. Oh gitu, ya udah kita siapin. Nah, dari 15 orang itu ternyata bawa anak istri, jadinya sekitar mungkin 20-an orang mungkin ya. Nah itu crowded banget karena tempat kami kecil banget kan, 3x5 terasnya tuh. Dari situ kita bikin konten di Instagram waktu itu. Nah, terus collab lah sama salah satu tamu itu, akhirnya naik FYP, terus tiba-tiba besoknya ada tamu, ada mau beli steak. Katanya di rumah ini beli steak ya, jual steak ya katanya. Iya, tahu dari mana ibu? Iya dari Instagram katanya gitu. Oh gitu. Lanjut, kita lihat hasil panggangan steaknya. Setelah kurang lebih 40 menit, daging siap disajikan. Jadi di atas itu kan udah di slow smoke. Temperatur internal dagingnya udah cukup sesuai tingkat kematangan. Nah pada saat ditaruh di bawah, dibakar, itu supaya dapetin crust, kayak keringnya. Jadi pada saat dimakan itu ada 2 tekstur, crunchy di luar, lembut di dalam. Wih, ini dia set grill tomahawk ala ijo-ijoan kitchen sudah siap untuk disajikan nih bos. Bersama dengan kentang goreng, mashed potato, sampai salad sayur, semua tersajikan dalam satu tempat kayak gini. Langsung aja kita tantang Kak Lisa buat antar pesanannya ke customer yang sudah menunggu tuh. Ini dia yang unik dalam penyajiannya. Proses pemotongan daging dilakukan langsung di depan customer tuh. Nah ini bos, aku mau coba motong, mudah-mudahan bisa langsung berhasil ya. Oh. Kira-kira Kak Lisa berhasil nggak nih motongin si dagingnya? Mulai deg-degan deh, nervous. Udah, lanjut, bless. Nah. Baru kali ini potong di tangan. Ini dia tantangannya bos dalam menjalankan bisnis kuliner. Bukan cuma soal rasa, tapi harus berani berhadapan langsung dengan konsumen yang sedang menyantap steak. Pelanggan yang datang silih berganti dan memenuhi seluruh tempat dan banyaknya reservasi jelas jadi pemandangan yang sangat indah di mata pebisnis kuliner. Kebayang dong cuannya bos. Tapi untuk sampai di tahap ini pasti ada aja tantangannya loh bos. Tantangan pasti ada, terutama pada saat kondisi ekonomi yang naik turun ini mempengaruhi daya beli masyarakat juga. Nah, yang terpenting buat saya, karena saya backgroundnya di customer analytic ya, dan kita memiliki satu measurement untuk melihat bagaimana customer retention. Jadi kita memastikan customer retain, customer repeat order. Nah itu yang paling utama. Terus improvisasi adalah dari sisi services, pelayanan sama serving time. Walau kualitas premium, untuk harga yang ditawarkan kira-kira berapa ya bos? Nah kalau produk sendiri dari grade yang paling bawah kita pakai prime sirloin, itu Australian, semua daging kita Australian.
Terus naik lagi ada ribeye Black Angus, ada tomahawk sama OP ribs Black Angus, itu yang grade-nya paling tinggi. Itu marbling MBS 4 Plus. Dan range harganya sendiri untuk yang prime sirloin itu untuk porsi a la carte itu 120-an atau 119.500. Nah, kalau untuk yang tomahawk, untuk yang OP ribs, untuk yang daging Black Angus 4 Plus itu di harga sekitar 98.000 per 100 gram. Nah, tomahawk sendiri beratnya ada yang 1,2 sampai 2 kg. Gak cuma menghadirkan kualitas selera hidangan yang berkualitas, tapi konsep suasana resto yang homey ala rumah nenek juga jadi daya tarik tersendiri nih bos. Konsep resto kita rumahan begini bukan di konsep sebenarnya. Jadi karena keterbatasan dana, jadi rumah yang ada aja, terus furnitur yang ada kita pakai-pakai aja. Dari pegawai kantoran jadi bos kuliner. Perjalanannya nggak instan, tapi semangatnya buat putar arah hidup bikin kita semua jadi ikut semangat. Oke bos, tertarik untuk buka usaha? Tips untuk bisa membuka usaha sambil bekerja. Yang terpenting adalah punya support system yang kuat. Nah, di sini yang menjalankan operation itu adalah pasangan saya, istri saya, dari kebun sampai resto itu disupport untuk beliau. Dan yang terpenting, cuan bosku.